Halo, selamat pagi adik-adik semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kimia kelas 12 mengenai sifat koligatif larutan ya. Nah, sifat koligatif larutan yang pertama itu adalah kenaikan titik didih. Nah, lambangnya itu adalah delta Tb. Nah, rumus dari delta Tb ini molalitas dikali Kb dikali dengan I, di mana Kb itu adalah tetapan kenaikan titik didih. Kb itu biasanya diketahui di soal ya. I adalah faktor Van Hoff. Nah, kemarin kita di part 1 sudah membahas bagaimana cara menentukan faktor Van Hoff dari suatu senyawa ya. Nah, kemudian setelah kita mencari delta Tb ini, kita bisa mencari Tb, di mana Tb itu adalah titik didih larutannya gitu ya. Nah, Tb ini cara mencarinya adalah Tb0. Nah, Tb0 ini adalah titik didih pelarutnya. Misalnya pelarutnya air, itu titik didihnya kan 100 ya. Jadi kalau di soal tidak dikasih tahu air, kita asumsikan 100 gitu ya. Kemudian delta Tb yang ini gitu ya. Nah, jadi biasanya di soal itu kalau nggak ditanya delta Tb, kalau nggak ditanya Tb-nya gitu. Kadang-kadang juga ditanya molalitas atau MR-nya gitu ya. Nah, kita coba bahas soal ya untuk bisa memahami ini lebih lanjut. Nah, ini adik-adik ada soal ya. Banyak 117 gram NaCl dilarutkan ke dalam 500 gram air. Berapa kenaikan titik didih larutan? Nah, kita buat dulu yang diketahui di soal ya. Jadi, pertama yang diketahui adalah massa dari NaCl. Jadi ada NaCl, massanya adalah 117 gram ya. Nah, kemudian dia dilarutkan ke dalam air, yang dimana air ini massanya adalah 500 gram. Nah, berarti di sini pelarutnya itu adalah air ya. Nah, ini pelarut. Nah, kita diminta untuk mencari berapa kenaikan titik didih larutan. Kalau kenaikan titik didih larutan berarti ini ya, delta Tb. Nah, delta Tb-nya kita mau cari. Nah, delta Tb kita masukkan ke rumus ini. Berarti delta Tb sama dengan M kali Kb dikali dengan I. Nah, M masih ingat ya, M adalah molalitas. Ya, molalitas dari zat terlarutnya. Nah, kita cari. Berarti M kecil itu adalah mol dari NaCl ini, zat terlarutnya, dibagi dengan massa pelarut, yaitu air ya. Nah, mol NaCl, mol NaCl itu adalah gram dibagi dengan mR ya. Mol NaCl itu gramnya dibagi dengan mR-nya. Nah, gramnya adalah 117 gram dibagi dengan mR-nya. mR-nya kebetulan sudah dikasih tahu sama soal, yaitu 58,5 ya. Nah, selanjutnya ini kita bagi, dapat 2 mol. Nah, setelah dapat 2 mol kita masukkan ke atas ya, 2 mol. Nah, dibagi massa pelarut. Pelarutnya di sini air, massanya 500 gram. Nah, ini minta dalam kilogram, berarti ini 0,5 kilogram ya, 0,5. Berarti dapat 4 ya, molalitasnya 4M ya. Nah, kemudian M-nya sudah ada, Kb diketahui soal. Ini dia ya. Kb ini biasanya diketahui soal ya. Kemudian I. Nah, I-nya. Nah, I-nya di sini INaCl ya. Untuk NaCl ya. Nah, kita cari I sama dengan faktor Van Hoff kemarin yang bagian 3. 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Nah, NaCl itu adalah elektrolit kuat, jadi nilai alfanya adalah 1 ya. Nah, kalau nilai N-nya, NaCl itu N-nya 2 ya. Karena NaCl kalau diuraikan itu akan menjadi Na plus ditambah Cl min ya. Nah, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, jadi N-nya adalah 2. Nah, abang langsung masukkan ke sini ya. 1 tambah N-nya adalah 2. 2 kurangi 1 dikali alfanya adalah
1 karena dia elektrolit kuat. Jadi garam itu semuanya elektrolit kuat ya. Dikali dengan 1. Maka I-nya adalah 1 ditambah 2 kurang 1, 1 dikali 1. Berarti 1 tambah 1 ya. 2 gitu ya. Nah, jadi molalitasnya dapat, Kb-nya dapat. Maaf, I-nya dapat, Kb kan sudah diketahui. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti 4 kali 0,52 dikali dengan I-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi delta Tb sama dengan 0,52 kali 2 itu 1,04 dikali 4 berarti 4,16 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi dapat nilai delta Tb-nya adalah 4,16 Celcius gitu ya. Nah, ini dapat nilai delta Tb-nya. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk ke sifat koligatif yang kedua ya, yaitu penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini lambangnya adalah delta Tf. Nah, F di sini adalah freeze ya. Jadi kalau kita melarutkan sesuatu ke dalam pelarut, maka titik beku dari larutan itu akan menurun gitu ya. Jadi misalnya kita melarutkan garam ke dalam air gitu ya, maka air yang semula membeku di suhu 0 misalnya, maka titik bekunya akan turun jadi tidak 0 lagi, mungkin -1 atau -2 gitu dan sebagainya gitu ya. Dan besarnya itu ditentukan oleh delta Tf itu sama dengan molalitas kali Kf kali I ya. Jadi rumusnya mirip-mirip delta Tb ya, tapi di sini bedanya adalah kalau di delta Tb itu B, di sini adalah F. Dan K-nya juga Kf gitu ya. Jadi delta Tf itu penurunan titik beku, kemudian M itu molalitas, nah Kf itu tetapan penurunan titik beku. Dan Kf ini biasanya diketahui di soal. Kemudian I faktor Van Hoff gitu ya. Nah, kemudian ada Tf. Nah, Tf ini adalah titik didih larutan gitu ya. Nah, rumusnya adalah Tf0 dikurang delta Tf gitu ya. Nah, Tf0 itu titik beku pelarut gitu. Nah, kenapa dikurang gitu ya? Kenapa nggak ditambah kayak delta Tb? Karena di sini judulnya adalah penurunan. Jadi titik beku si larutan itu pasti menurun dibandingkan titik beku sebelum dia dibuat jadi larutan gitu. Makanya di sini dikurangi gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk melihat di contoh soal ya. Nah, baik adik-adik, ini ada contoh soal ya. Banyak 980 mg H2SO4 dilarutkan dalam 1 kg air. Berapa penurunan titik beku larutan ya? Nah, jadi diketahui di sini ada H2SO4 sebanyak 980 mg. Nah, ini kalau kita rubah ke gram ya, dibagi 1000 berarti ini 0,98 ya gram. Kemudian dilarutkan dalam 1 kg air 1 kg. Nah, jadi air ini adalah pelarutnya ya. Kemudian berapa penurunan titik beku larutan? Jadi ditanya penurunan titik beku, berarti delta Tf ya. Berapa? Dan kita jawab. Nah, delta Tf rumusnya ini ya. Nah, delta Tf sama dengan M kali Kf kali dengan I. Nah, M-nya kita cari. M sama dengan mol. Nah, zat terlarutnya di sini adalah H2SO4. Jadi mol H2SO4 dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Nah, mol H2SO4, mol H2SO4 gram bagi mr. Nah, di sini gramnya ini ya, karena di sini miligram. Nah, ini gramnya ya. 0,98 gram ya. Nah, jadi ingat adik-adik, ini harus gram ya. Dibagi dengan mr. Mr-nya sudah diketahui 98.
Nah, jadi ini 0,01. Nah, kita masukkan ke atas. 0,01 dibagi dengan massa pelarut air ya, 1 kg ya, di sini ya. 1 berarti molalitasnya adalah 0,01. Kemudian KF sudah diketahui ya. Kemudian I. Nah, I dari H2SO4 ya. 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Nah, H2SO4 ya itu adalah elektrolit kuat karena dia adalah asam kuat. Jadi alfanya itu pasti 1. Nah, sekarang N-nya. N dari H2SO4. Nah, H2SO4 itu kan kalau kita urai ya menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, koefisiennya di sini 2 ditambah 1. Jadi N-nya adalah 3 ya. Nah, kita masukkan ke sini. 1 ditambah 3 kurang 1 kali alfanya di sini 1 karena dia elektrolit kuat. Nah, 1 ditambah 2, 3 ya. Nah, oke, kita masukkan langsung ke sini. Berarti M di sini 0,01 dikali KF di sini ya 1,86 dikali I di sini 3 nilainya ya. Nah, jadi dapat hasilnya 0,0058 derajat Celcius. Nah, ini ada soal larutan A dibuat dengan melarutkan 26,1 gram BaNO3 2 kali ke dalam 500 gram air. Kemudian ada larutan B. Nah, larutan B ini dibuat dengan melarutkan MgSO4 sebanyak 3 gram ke dalam 250 gram air. Kemudian kedua senyawa terdisosiasi sempurna. Kemudian berapa perbandingan penurunan titik beku larutan A dan larutan B? Nah, kita buat yang diketahui di soal ya. Nah, kita punya 2 larutan, ada larutan A, ada larutan B. Jadi kita buat yang diketahuinya pertama larutan A dulu. Larutan A dibuat dengan melarutkan 26,1 gram BaNO3 2 kali. Jadi larutan A itu BaNO3 2 kali, masanya itu adalah 26,1 gram. Nah, kemudian ke dalam 500 gram air. Nah, airnya di sini 500 gram ya. Nah, kemudian kita buat yang larutan B. Nah, bahas ini ya pindahnya. Larutan B. Nah, larutan B dibuat dengan melarutkan MgSO4 sebanyak 3 gram. Jadi MgSO4-nya ada 3 gram ke dalam 250 gram air. Nah, airnya 250 gram. Nah, kemudian berarti larutan A dan larutan B informasinya sudah ya, sudah kita tuliskan. Kedua senyawa terdisosiasi sempurna ya. Nah, senyawa yang dimaksud adalah untuk larutan A yang BaNO3 2 kali ini ya. Kemudian untuk yang larutan B adalah MgSO4 gitu. Karena yang terdisosiasi itu pasti pelarut ya. Kedua senyawa terdisosiasi sempurna berarti alfanya sama dengan 1. Terdisosiasi sempurna itu dicoret di sini ya. Nah, alfanya sama dengan 1 gitu ya. Nah, maka di sini alfa sama dengan 1. Nah, di larutan B juga terdisosiasi sempurna, alfa sama dengan 1. Kemudian berapa perbandingan penurunan titik beku larutan A dan larutan B? Jadi yang ditanya adalah delta TF ya, larutan A dan B. Nah, ini perbandingan, berarti delta TFA banding delta TF B.
Nah, gitu ya. Nah, kita coba jawab. Nah, karena kita membandingkan dua keadaan, maka masing-masingnya kita tuliskan. Nah, yang pertama delta TF larutan A ya. Rumusnya adalah molalitas. Nah, dalam hal ini molalitas larutan A ya. Jadi A di bawah ini maksudnya molalitas punyanya larutan A. Dikali dengan KF dikali dengan I. Nah, kita hitung satu-satu. MA, molalitas larutan A adalah mol terlarut dibagi massa pelarut dalam kilogram. Mol terlarutnya di sini adalah BaNO3 dua kali. Molnya adalah mol terlarut itu adalah gram bagi mr. Gramnya di sini diketahui 26,1 gram bagi mr dari BaNO3 dua kali. Nah, kita lihat di soal. Nah, sudah diketahui ya. 26,1. Nah, dapat molnya adalah 0,1. Nah, kita masukkan ke atas. 0,1 dibagi dengan massa pelarut. Nah, pelarutnya di sini air 500 gram. Di sini mintanya kilogram. Nah, berarti 0,5 kilogram ya. 0,5 kilogram. Nah, dapatlah molalitasnya 0,1 bagi 0,5. 0,2 ya. Molalitas ada. Nah, KF. Nah, KF enggak usah kita ubah ya. Nanti karena dia akan kecoret juga, jadi tetap dalam bentuk KF. Kemudian I. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Alfa tadi sudah ada ya, 1. Nah, sekarang N-nya. Ini senyawanya BaNO3 dua kali. Nah, ini abang cari di sini aja, abang coret di sini ya. N-nya berapa ya? Nah, BaNO3 dua kali. Nah, ini kalau diurai, jadi Ba 2 plus, jadi 2-nya naik ke sini. Nah, 1-nya naik ke sini ya. Nah, Ba 2 plus tambah 2 yang di depan NO3 berubah jadi koefisien. 2 NO3. Nah, ini 1 naik ya, minus. Di Ba ini 1-nya jadi koefisien, tapi biasanya kan 1 tidak usah ditulis ya. Jadi ini ada 1 di sini ya, tidak usah ditulis ya. Nah, berarti N-nya di sini adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Atau kalau mau cepat, teman-teman hitung aja. Ini 2, ini 1 ya, berarti 3 gitu ya. Nah, N-nya 3 kita masukkan ke sini. I sama dengan, maaf tetap hitam aja lah, biar nggak ragu. I sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 kali alfanya 1. Maka I 1 ditambah 3 kurangi 1, 2 dikali 1 sama dengan 3 ya. Nah, I-nya sudah dapat, molalitas A-nya sudah dapat, kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ke sini, maka MA 0,2 kali KF. Nah, KF-nya tetap aja kita tulis KF ya, karena nanti dicoret, karena kan dia minta perbandingan ya. Dikali dengan I, I-nya 3. Nah, sudah dapat delta TF untuk A. Sekarang kita cari delta TF untuk larutan B. Nah, delta TF larutan B itu adalah molalitas dari larutan B dikali KF dikali dengan I ya. Nah, ini abang lanjut di sini ya. Nah, kita cari molalitas larutan B. Nah, rumusnya adalah mol terlarut bagi massa pelarut dalam satuan kilogram. Ya. Nah, mol terlarut sama dengan MgSO4 ya, larutan B-nya. Ya, yang terlarutnya adalah MgSO4 yang diketahui di situ massa gram. Maka yang kita pakai rumusnya gram per ml
R ya. Nah, gramnya di sini 3 gram. 3 bagi MR-nya 120. Ini sama dengan 1/40 ya. 1/40. Nah, kita biarkan saja 1/40. Kemudian massa pelarut di sini air 250 gram ya. Nah, kemudian kita langsung ke sini, mol terlarutnya 1/40. Nah, ini kan kita membagi ya. Membagi itu sama dengan mengali dengan sepernya. 1/P-nya 250 gram. Dia minta dalam kilogram. Kita jadikan kilogram berarti 0,25. Nah, ini MB-nya dapat 1/10 ya. Atau 0,1 ya. Nah, ini MB. Nah, MB dapat 0,1 ya. Kemudian MB sudah dapat, KF tetap ditulis KF, I. I untuk Mg SO4 ya. Nah, berapa I-nya? Nah, kalau kita pakai cara yang cepat tadi, ini satu, berarti N-nya adalah 2 ya. Nah, kalau kita masukkan berarti 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, alfanya di sini adalah 1. Kenapa 1? Karena tadi dia di soal dikatakan terdisosiasi sempurna. Maka alfanya 1. Kita masukkan di sini ya. I sama dengan 1 tambah N-nya 2 kurangi 1 kali 1. Nah, ini 1 tambah 1, 2 ya. Nah, I-nya dapat ya. Nah, sekarang berarti delta TF untuk larutan B. Nah, di sini aja Bang tulis ya. MB sudah dapat 0,1 kali KF kali I. I-nya 2 ya. Nah, yang ditanya soal adalah delta TFA dibanding delta TFB. Maka delta TFA banding atau bagi delta TFB. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Soalnya kan minta perbandingan larutan A dengan B. Berarti B-nya di bawah, A-nya di atas gitu ya. Kalau B dengan A, B-nya di atas, A-nya di bawah. Nah, delta TFA kita tulis 0,2 kali KF kali 3 ya. Kemudian delta TFB ini ya, 0,1 kali KF kali 2. Nah, ini yang Abang bilang tadi. KF-nya dicoret kan? Jadi kalaupun kita tulis tetap dicoret juga. Nah, coret gitu ya. Kemudian mana yang bisa dicoret? Ini bisa dicoret. Nah, ini jadi 0,1 ya. 0,1 bisa dicoret juga dengan yang di bawah. Maka tinggallah 3/1 jawabannya ya. Nah, baik adik-adik, kita sekarang masuk ke sifat koligatif yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu adalah penurunan tekanan uap. Nah, lambangnya di sini delta P. Nah, jadi kalau kita melarutkan sesuatu ke dalam pelarut, maka tekanan uap dari si pelarut itu akan turun gitu ya. Nah, besarnya penurunan tekanan uap itu adalah XT dikali dengan P0 dikali dengan I. Nah, jadi di sini kita masih menggunakan faktor Van Hoff. Di mana XT itu adalah fraksi mol terlarut ya. XT adalah fraksi mol terlarut. Nah, P0 itu adalah tekanan uap pelarut. Nah, jadi kan pelarutnya mula-mula ada tekanan uap gitu ya. Nah, dan delta P itu adalah penurunan tekanan uap. Nah, kemudian untuk tekanan uap larutan atau P, nah itu kita bisa langsung cari dengan menggunakan XP dikali P0 kali I. Nah, jadi adik-adik jangan sampai terbalik. Kalau XT itu untuk delta P-nya. Sementara kalau XP itu untuk P-nya gitu ya. Nah, ini rumus untuk mencari tekanan uap larutan gitu. Nah, tekanan uap larutan juga bisa dicari pakai rumus ini ya. Kalau yang di soal diketahui sudah langsung delta P-nya, nah kita langsung saja pakai ini. Nah, ini ada contoh soal adik-adik.
Tentukan tekanan uap larutan yang dibuat dengan melarutkan 98 gram H2SO4. Nah, MR-nya diketahui ke dalam 27 gram air ya. Tekanan uap murni air 17,29 mmHg. Oke. Kita buat yang diketahui. Diketahui di sini kita punya H2SO4. 98 gram H2SO4. Kemudian dilarutkan ke dalam 27 gram air. Nah, berarti ini adalah terlarutnya ya. Terlarut. Kemudian airnya 27 gram air. Nah, ini pelarut. Oke. Nah, kemudian tekanan uap murni air. Nah, tekanan uap murni di sini P0 ya, tekanan uap pelarut. P0 sama dengan 17,29 mmHg ya. Apa itu milimeter Hg? Itu adalah satuan tekanan. Ini tidak perlu adik-adik ubah ya, karena di soal dia tidak minta dalam satuan yang lain gitu. Jadi kita asumsikan hasilnya nanti dalam satuan ini juga. Nah, ditanya tekanan uap larutan ya. Jadi P. Nah, supaya kita mudah sekali jalan kita pakai aja yang di atas, karena kalau di sini kita harus cari delta P lagi ya, kemudian P0 dikurang delta P. Nah, sebaiknya kita langsung saja mencari yang di atas ini ya. Ditanya P, nah, kita jawab. Nah, P rumusnya adalah, ingat kalau P berarti XP gitu ya. XP dikali P0 dikali I. Nah, kita cari masing-masing. XP sama dengan NP bagi NP tambah NT. NP-nya mol pelarut, pelarutnya air. Molnya adalah gram per mr ya. Gramnya adalah 27. Nah, di sini diketahui 27 ya. Bagi mr-nya. Nah, air itu H2O, mr-nya itu 18. 18 dibagi NP, nah berarti ini lagi ya, 27 bagi 18 tambah NT, mol terlarut. Nah, terlarut ini tadi ya, H2SO4. Nah, gramnya 98, MR-nya 98. 27 bagi 18 itu 1,5. Bagi 1,5 tambah 98 bagi 98 1. Nah, ini dapat 1,5 bagi 2,5. Dapat 0,6. Nah, 0,6 ya. Nah, kita masukkan sini. 0,6 kali P0-nya tekanan uap murni air. Nah, ini P0 ya. 17,29. 17,29 kali I-nya. Nah, I-nya belum diketahui ya. Nah, kita cari. I dari H2SO4 adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, H2SO4 ini asam kuat, maka alfanya nilainya adalah 1. Nah, kemarin kan abang contohkan juga ya beberapa nilai alfa atau nilai I dari beberapa senyawa ya. Nah, ini 1 tambah N. N-nya di sini H2SO4. Nah, SO4 ini dihitung 1. H-nya ada 2, berarti 3. 3 kurang 1 kali alfanya 1. 1 tambah 2, 3 gitu ya. Nah, kita kalikan 3. Nah, maka kita dapat P-nya 0,6 kali 17,29 kali 3. Ya. Nah, itu hasilnya sekitar 31,1 ya. Nah, satuannya apa? Nah, karena satuan di sini, yang punya satuan di sini kan cuma P0 ya. XP tidak ada satuan, I tidak ada satuan, maka satuannya ngikut ke P0, yaitu milimeter Hg. Nah, itu adik-adik cara mencari tekanan uap larutan. Nah, adik-adik ini ada contoh soal lagi ya. Sebanyak 3 gram larutan non-elektrolit dimasukkan ke dalam 70 gram ether. Ether di sini MR-nya sudah diketahui, jadi kita tidak usah cari lagi. Larutan tersebut memiliki tekanan uap 426 mm Hg. Jika tekanan uap murni ether 442 mm Hg, berapa MR senyawa non-elektrolit
tersebut ya. Nah, ini kan MR-nya belum tahu nih. Yang diketahui cuma massa ya. Nah, kita tulis diketahui di sini kita punya non elektrolit. Nah, kalau kita punya non elektrolit, maka otomatis I-nya itu sama dengan 1. Ya. Kenapa? Karena I adalah 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Nah, kalau non elektrolit, alfanya kan bernilai 0. Nah, karena ini bernilai 0, maka ini semua 0 ya. Karena sesuatu yang dikali 0 itu kan hasilnya 0. Nah, maka I-nya tinggal 1 ini ya. Nah, itu kalau ada kata-kata non elektrolit, maka pasti I-nya 1. Kemudian masanya 3 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam 70 gram ether. Kira-kira mana pelarut, mana terlarut? Dia dimasukkan ke dalam 70 gram ether. Nah, kan lebih banyak ethernya ya. Maka pasti ethernya yang pelarut. Jadi ini terlarut ya. Terlarut. Nah, ini pelarutnya ether. Pelarut itu ether. Nah, ether MR-nya 70 ya. MR 70. Kemudian massanya 70 juga. Berarti massanya 70 gram. Nah, kemudian larutan tersebut memiliki tekanan uap. Nah, tekanan uap. Kalau yang diketahui itu tekanan uap, nah, maka yang diketahui itu adalah P-nya. Nah, kita tulis di sini P sama dengan 426 mm Hg. Kemudian jika tekanan uap murni ether, nah kalau ada kata-kata tekanan uap murni, nah berarti itu punyanya si pelarut ya. Nah, ditambah lagi dia bilang ether di sini, berarti udah pasti pelarut ya. P0 itu nilainya adalah 442 mm Hg. Nah, kemudian yang ditanya berapa MR senyawa non elektrolit. Nah, berarti MR ya yang ditanya. Oke, kita coba untuk cari. Nah, Abang tulis di sini ya. Kita diminta mencari MR ya. Kita mulai dari sini. Kita tuliskan rumus P-nya. Nah, karena P yang diketahui, P sama dengan XP dikali P0 dikali dengan I. Ya. Loh Bang, kenapa kita nggak cari delta P? Ya, kenapa nggak cari delta P dulu? Delta P XT P0 kali I ya. Bisa. Nanti kalau kita kan delta P di sini nggak tahu ya. Jadi kita hitung dulu berarti kan delta P sama dengan P0 kurang P gitu ya. Nah, kemudian ini dikurang, nanti ada hasilnya delta P-nya bisa kita cari gitu ya. Nah, jadi bisa juga delta P ya. Nah, tapi kan lebih enak langsung P saja ya. Jadi kita nggak 2 kali jalan ya. Bebas saja sebenarnya. Oke, kita cari P-nya. P-nya sudah diketahui 426 mm Hg. Dikali dengan XP, kita tulis saja XP, dikali dengan P0. Nah, P0-nya sudah ada 442 mm Hg dikali I. Nah, ini tadi I-nya kan tidak disebut di soal. Kenapa jadi 1? Karena dia non elektrolit. Nah, jadi non elektrolit itu I-nya pasti 1. Ini 1 ya. Nah, ada yang bisa dicoret? Ini bisa dicoret ya. Nah, ini pindah ke sini, jadi dia di bawah. Jadi 426 bagi 442 sama dengan XP ya. 426 bagi 442 ini kira-kira 0,96. Berarti kita dapat XP-nya. XP kita dapat 0,96. Nah, XP itu rumusnya apa? XP sama dengan NP bagi NT tambah NP. Nah, P itu pelarut, T itu terlarut. Nah, kita lihat.
pelarut di sini molnya bisa kita cari? Bisa, karena ada gram, ada mr. Terlarut ada gram saja, justru mr-nya yang ditanya. Kita tulis. Nah, mol pelarut, gram per mr, 70 bagi 70. 70 bagi 70 per, ini di tengah lah. 70 bagi 70 per, nt gram 3 dibagi mr. Mr-nya yang ditanya justru ya. mr ditambah np tadi 70 bagi 70. Nah, ini kita sederhanakan. 70 bagi 70 1 3 per mr tambah 1 ya. Nah, jadi XP sama dengan 1 bagi 3 per mr tambah 1. XP juga sama dengan 0,96. 0,96 ya. Nah, ini kita kali silang. Jadi ini dikali ke sini, ini dikali ke sini ya, pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Jadi 1 sama dengan 0,96 kali, nah karena dia ada penambahan kita kurung ya, 3 per mr ditambah 1. Nah ini ya, 1 sama dengan 0,96 dikali dengan 3, 2,88 bagi mr ditambah 0,96 kali 1, 0,96 ya. Nah, ini dipindah ruas jadi minus, jadi 1 kurang 0,96 sama dengan 2,88 per mr. Nah, 1 kurang 0,96 itu 0,04. Abang langsung aja di sini 0,04. Maka mr adalah 2. Nah, baik, kita sekarang masuk ke bagian keempat, tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini lambangnya adalah Pi. Rumusnya adalah Pi sama dengan mRTI. Nah, di mana M itu molaritas, pakai R ya, bukan molalitas, beda dengan M kecil ya. Molaritas ini rumusnya adalah mol per volume. Volumenya dalam liter ya. Kemudian R 0,082 ini konstanta. Jadi ini angka memang dihafal angkanya 0,082. Kemudian tekanan osmosis satuannya ATM, tekanan itu satuannya ATM ya. Bagaimana kalau nggak ATM misalnya? Gimana kalau bar atau yang lain ya? Nah, ini ada konversinya. Jadi 1 ATM itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. PA ini Pascal, sama juga dengan 1 bar. Kemudian 1 ATM ya juga bisa sama dengan 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Nah, ini yang di lingkar merah, tolong diingat betul ya. Kemudian T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin ya. Bagaimana caranya kalau dia bukan Kelvin, misalnya Celsius? Umumnya Celsius. Nah, cara mengubah Celsius ke Kelvin adalah Celsiusnya ditambah 273. Oke. Kemudian I, faktor Van Hoff. Nah, di part 1 sudah Abang jelaskan ya cara menghitung faktor Van Hoff ya. Oke, sekarang ada contoh soal. Hitunglah tekanan osmosis 46,8 gram NaCl di dalam 2 liter pelarut pada suhu 77 derajat Celcius. Oke. Pi sama dengan M besar kali R kali T kali I. Ya. Nah, M besar itu rumusnya ini. Mol per volume dalam liter, satuan volumenya. Mol per volume dalam liter. Nah, kenapa Abang tulis dalam kurung liternya? Supaya tidak tertukar ya. Kadang di soal diketahuinya mililiter gitu ya. Nah, karena ini rawan sekali nih adik-adik tertukarnya di sini. Jadi Abang tuliskan sajalah dalam kurung. Oke, mol di sini yang diketahui adalah tekanan osmosis 46,8 gram. Jadi yang diketahui gram, kita cari mol. Mol sama dengan gram bagi mr ya.
Gramnya 46,8. MR-nya 58,5. Oke. Dapat mol. Nah, molnya kita masukin saja ke sini ya. Molnya 46,8 bagi 58,5 dikali, kita membagi itu artinya mengali dengan sepernya. Jadi kita kali dengan 1 per volume dalam liter. Nah, kebetulan sudah dalam liter, jadi tinggal dimasukkan. Nah, oke. Nah, ini kita cari dulu molaritasnya. Nah, ini dapat 0,4 ya. Nah, molaritas dapat 0,4, kita masukkan ke sini. Nah, ini karena agak panjang ya. Nah, Bang pindah ke bawah ya, Bang tulis lagi rumusnya. P sama dengan M R T I. M-nya 0,4, R-nya, nah R nggak diketahui di soal. Nah, itu makanya kita hafal. R-nya 0,082. 0,082. Kemudian temperaturnya 77 dalam derajat Celcius. Sementara kita di rumus temperatur itu harus Kelvin. Nah, jadi kita rubah pakai cara ini. Jadi Kelvinnya ya di sini Bang tulis ya. Kelvinnya sama dengan Celciusnya 77 ditambah 273 ya. Itu sama dengan 350 ya Kelvin. Ini temperaturnya ya 350 Kelvin. Kemudian I-nya. Nah, ini NaCl. NaCl itu I-nya NaCl. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. I sama dengan 1 tambah N-nya Na1Cl1 2 kurang 1. Alfanya NaCl ini garam. Ya, alfanya adalah 1. Jadi I sama dengan 1 tambah 1 2 ya. 2 di sini. Oke. Maka dapat 22,96 ATM. Ya. Oh, apakah dia langsung ATM? Ya, karena molaritasnya kita ikut satuan ini, R-nya 0,082, T-nya dalam Kelvin, maka otomatis P-nya itu dalam ATM. Nah, adik-adik, ini ada contoh soal ya. Seorang pasien membutuhkan infus sebanyak 500 ml yang harus sesuai dengan tekanan darah 6,56 atm pada suhu 47 derajat Celcius. Berapa massa glukosa yang harus ditambah untuk membuat infus tersebut? Nah, kalau bahasa soalnya seperti ini, ada tekanan yang harus kita penuhi ya. Artinya ada tekanan yang harus bisa dicapai. Nah, ini masuk ke tekanan osmosis. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui, kita tulis dulu. Orang pasien membutuhkan infus sebanyak 500 ml. Nah, di sini ada satuan mililiter, maka itu adalah volume. Volumenya 500 ml. Nah, kemudian yang harus sesuai dengan tekanan darah 6,56 atm gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas ini soalnya tekanan osmosis. Jadi yang 6,56 atm ini adalah tekanan osmosisnya. 6,56 atm. Pada suhu, nah suhu berarti T ya, 47 derajat Celcius. Nah, berapa massa glukosa? Nah, jadi ini dibuat dari larutan glukosa ya, yang dilarutkan ya ke dalam 500 ml pelarutnya. Larutnya di sini kan tidak dikasih tahu ya. Nah, berarti ditanya di sini adalah massa dari glukosa ya. Nah, itu kelebihannya kalau kita buat yang diketahui. Jadi kita bisa terbayang nih, ada V, ada P, ada T gitu. Nah, kita jawab. Nah, kita ingat rumus tekanan osmosis. P adalah molaritas kali R kali T kali I.
Oke, T-nya ada ya. Molaritasnya nggak ada di sini ya, nggak ada. R-nya, R itu hafalan 0,082. Temperaturnya 47, bisa diubah ke Kelvin. I-nya, nah I-nya ini kita lihat pelarutnya. Kita lihat terlarutnya. Zat terlarutnya adalah glukosa ya, karena kan glukosa yang ditambahkan. Nah maka glukosa, itu di hafalan faktor Van Hoff nilai I-nya adalah 1. Kenapa? Karena I itu 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Glukosa adalah non elektrolit, maka alfanya nilainya 0. Maka karena ini 0, maka I-nya 1 gitu ya. Kita masukkan ya sekarang. Pi, nah Pi di sini 6,56 ya. ATM. Sama dengan molaritas belum ya. Tulis saja dulu. R 0,082, meskipun tidak diketahui kita sudah hafal ya. 0,082 dikali T. Nah, T-nya 47 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. Berarti Kelvin ya dalam hal ini, dalam satuan Kelvin ya, itu adalah derajat Celciusnya ditambah 273. Maka Kelvinnya adalah 273 ditambah 47, 320 Kelvin. Nah, kita masukkan ke sini. 320 Kelvin. Kemudian I, nah I ini kita lihat zat terlarutnya. Yang terlarut di sini adalah glukosa. Kenapa? Karena glukosa ditambahkan. Berarti dia yang dilarutkan ya ke dalam infusnya. Nah, glukosa ini adalah non elektrolit. Nah, kalau dia non elektrolit, maka I-nya itu adalah 1. Nah, kita masukkan 1 ya. Nah, berarti kita sudah bisa mencari molaritas ya. Nah, di sini dapat molaritasnya tuh sama dengan, nah jadi ini 6,56 bagi 0,082 kali 320 ya. Dapat 0,25. Nah, setelah kita dapat molaritas, nah kita sekarang mencari massa ya. Nah, dari molaritas bisa tidak kita mencari massa? Bisa. Rumusnya kan molaritas itu N atau mol dibagi volume di dalam satuan liter. Nah, dari mol ini kan ada massanya. Ya. Nah, kita langsung ubah rumusnya ya. Mol kita ubah jadi gram per mr. Nah, V-nya gimana? Nah, kita membagi ya. Membagi itu sama dengan mengali dengan sepernya. Jadi kalau kita membagi dengan V, berarti kita mengali dengan 1 per V. Nah, dalam satuan liter ya. 0,25 sama dengan gram. Gramnya di sini yang ditanya ya. Nah, yang ditanya gram. Nah, massa itu kan gram satuannya. Jadi yang ditanya adalah gramnya dibagi dengan mr-nya. Mr-nya di soal dikasih tahu 180 dikali dengan 1 per volume dalam liter. Nah, di sini volume diketahui dalam mililiter. Kita rubah ke liter. 0,5 liter ya. Kita masukkan ke sini. 0,5. Oke. Nah, maka gramnya atau massanya itu dapat 22,5 gram. Nah, ini dapatnya ya. Nah, adik-adik juga bisa nih. Dari soal kita kan ditanya massa ya. Nah, kalau massa itu kaitannya pasti dengan mol. Nah, dalam rumus tekanan osmosis, mol itu kan berkaitan dengan molaritas. Nah, makanya tadi abang cari molaritasnya gitu kan. Makanya kita dapat gitu. Jadi kita perhatikan ya bahasa dari soal itu, dia maunya apa gitu ya. Dan kita ya cari sesuai yang diminta sama soal gitu.